Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama kita pada podcast Ngecas. Ngorte cerdas, tempat kita bahas hal-hal yang serius tapi tetap santai dong. Ada pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Trio. Sekarang, saat ini, siang ini tentunya, di cuaca yang sedikit panas ini, saya sebagai host yang akan membawakan podcast di episode Ngecas kali ini. Tapi sebelumnya, kali ini saya tidak sendiri nih, teman-teman. Semeton Ngecas, di sini kita akan didampingi oleh narasumber yang memang mumpuni di bidangnya. Yaitu kita panggil saja ya langsung ya, Dewa Ayu Trisna. Oke. Halo Kak Tio. Halo, selamat siang Kak. Siang. Silakan duduk. Nah, pada podcast kali ini kita didampingi oleh salah satu narasumber kita bernama Dewa Ayu Trisna. Siang Kak sebelumnya, makasih ya udah luangin waktunya di Sama-sama. siang hari ini. Nah, sekarang enaknya biar santai nih pembicaraan kita. Saya panggil Kak, Mbak, Ibu, apa Ses nih? Soalnya kita lihat nih masih muda ya narasumber kita kali ini ya. Makasih loh. Panggil Kak aja ya. Oh, panggil Kita kan Kak. seumuran nggak Oh sih? iya, kebetulan kelahirannya saya lihat ini di biodatanya yaitu kelahiran 95 Kak ya? Iya. Oke. Jangan bahas-bahas umur ya. Oh, gitu. Ya, oke, baiklah. Jadi sepakat ya teman-teman ya, Semeton Ngecas kita panggil Kak Trisna. Oke Kak Trisna, gimana kabarnya siang ini? Baik Kak ya? Atau sedikit grogi nih menghadapi netizen Semeton Ngecas hari ini? Soalnya biasanya pertanyaan-pertanyaan itu agak geragas gitu ya nanti ya. Iya, kabar sangat baik dan lumayan grogi soalnya sini rame banget ya. Oh iya, rame banget nih. Ada Tim supporter sekitar kita. 100 orang. Coba disuarakan supporternya. Oke. Sebelum kita mulai, ada juga kita bisa sapa sedikit yang di pelayanan juga. Halo semuanya, kita sekarang lagi mengadakan podcast Ngecas Kak ya. Iya. Nah, oke, sebelum memulai, saya memperkenalkan narasumber kita ini yang mempunyai track record karir yang sudah sangat bagus ya. Yang sebelumnya di mana beliau juga bertugas di Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Desain Industri pada DJKI. Jadinya pengalaman beliau terkait hak cipta maupun desain industri sudah tidak bisa diragukan lagi Kak ya. Nah, kebetulan di tahun ini beliau sudah pindah tugas di Kanwil Kemenkum Bali, tepatnya di bidang pelayanan KI. Oke, karena hype-nya zaman sekarang itu memulai apa-apa itu dengan perpantunan. Jadi tidak ada salahnya kita juga memulai kegiatan podcast yang siang hari ini dengan sebuah pantun. Dan untuk netizen dan rekan-rekan di sini mohon maaf, mohon izin dibantu nanti saat saya memulai pantun bisa dijawab dengan asik, oke? Jalan-jalan ke Pulau Bali. Asik. Bersama kami dua wanita. Asik. Kita berdua hadir menemani. Mari kita ngobrol pintar soal hak cipta. Jadi topik yang kita bahas hari ini adalah tentang hak cipta. Mungkin di sini banyak Semeton Ngecas ataupun netizen yang masih awam terkait apa itu hak cipta. Pasti kalian memiliki pertanyaan di benak kalian sendiri terkait kalau repost karya orang lain itu boleh nggak sih? Atau nanti karya aku bisa jadi masalah nggak sih? Atau misal bisa nggak sih berkarya tapi aman tanpa atau terhindar dari sengketa? Nah, jawaban pertanyaan kalian itu akan kita bahas pada hari ini. Untuk pembahasan yang pertama, terkait kita harus tahu dulu nih, apa sih itu hak cipta? Nah, kita di sini udah kedatangan narasumber yang bisa dikatakan handal terkait di bidang hak cipta. Mungkin bisa dijawab Kak, apa sih itu hak cipta Kak? Baik, terima kasih Kak Trio. Sebelumnya kalau dibilang handal sih, ya masih belajar sih ya. Iya, kita di sini Kita di sini sharing-sharing aja ya. transfer knowledge atau kata netizen zaman sekarang FYI Kak. Oke. For your information. Ya, nah jadinya kita sharing knowledge aja Kak, santai aja di sini. Silakan Kak, apa itu hak cipta? Tadi ditanyakan definisi hak cipta. Nah, Iya. kalau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi misalnya ketika kita menciptakan suatu konten, seperti sekarang ini kan ada podcast nih, menciptakan suatu podcast. Nah, ketika podcast itu dipublish ke media sosial misalnya atau YouTube, nah itu secara otomatis
otomatis sudah mendapatkan pelindungan. Nah, di dalam hak cipta itu juga terdapat hak moral dan hak ekonomi. Jadi hak moral itu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi hak untuk mengkomersialisasi dari karyanya. Di situ juga ada hak untuk penerbitan, penggandaan, pengadaptasian dan lain-lain. Nah, selain hak cipta, di sini kita di Undang-Undang Hak Cipta itu juga dikenal adanya hak terkait. Nah, hak terkait itu hak yang berkaitan dengan hak cipta meliputi hak lembaga penyiaran, pelaku pertunjukan seperti itu. Kalau misalnya nih ada penyanyi, nah menyanyikan lagu di sebuah konser. Nah, penyanyi itu mempunyai hak terkait dari penampilan yang telah ditampilkan gitu. Nah, hak cipta di sini juga penting banget ya, karena kan ketika kita menciptakan suatu karya dengan adanya pelindungan dari suatu hak cipta, jadi konten kreator atau pencipta itu merasa aman karena karyanya telah dilindungi oleh hak cipta. Betul. Selain itu juga dengan adanya pelindungan hak cipta juga memberikan pengakuan serta apresiasi kepada pencipta, dan ketika suatu ciptaan tersebut sudah komersial, misalnya konten banyak yang nonton gitu kan, adanya AdSense di YouTube. Nah, itu bisa mendapatkan penghasilan ketika dikelola dengan baik. Oke. Nah, Semeton, dari penjelasan yang Kak Trisna ini sudah dijelaskan barusan, ini sangat menarik ya pembahasannya, di mana tadi saya menangkap bahwa hak cipta itu timbul secara otomatis dari sang penciptanya. Nah, di sini dapat kita garis bawah ini. Kalau sebuah karya cipta itu apakah harus didaftarkan atau otomatis ya gitu aja gitu loh. Kita menciptakan lagu, ya udah diamin, berarti itu sudah hak cipta kita. Apakah kita harus mendaftarkannya? Nah, kalau dari hak cipta itu sendiri prinsipnya deklaratif. Jadi ketika suatu ciptaan kita mempunyai sebuah ide misalnya, ide membuat podcast tentang masakan misalnya. Nah, ketika ide itu kita tuangkan di dalam bentuk nyata dan kita publikasi, itu secara otomatis sudah mendapatkan pelindungan hak cipta. Namun ketika ide tersebut masih berupa ide dan gagasan dan belum dipublikasi, belum diwujudkan dalam bentuk nyata, nah itu belum mendapatkan pelindungan. Untuk harus dicatatkan atau tidak dicatatkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu sebenarnya di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu tidak mewajibkan adanya pencatatan karena prinsip deklaratif itu tadi kan, ketika suatu ciptaan diwujudkan secara otomatis mendapatkan pelindungan, tetapi untuk memberikan rasa aman dan bukti awal kepemilikan maka perlu dicatatkan untuk menghindari ketika suatu hari adanya sengketa. Oke. Bukti awal pencatatan itu setahu saya kan ini sifat hak cipta ini kalau kekayaan intelektual itu kan sifatnya seperti first to file itu Kak ya. Berarti siapa yang mendaftarkan itu yang pemilik hak ciptanya, walaupun ada nih sebenarnya yang pelopornya lebih dulu sebenarnya itu yang mempunyai hak ciptanya itu seperti itu Kak. Enggak beda. Kalau first to file itu rezim merek. Nah, ketika misalnya walaupun misalnya kita sudah menggunakan dari awal merek tersebut, tapi ketika ada orang lain yang mendaftarkan duluan ke DJKI, dia yang mendapatkan haknya. Tetapi berbeda dengan rezim hak cipta. Ketika hak cipta tersebut, karya tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan kepada media sosial atau media apapun, yang ada tertera tanggalnya, tanggal berapa dipublikasikan. Nah, saat pertama kali dipublikasikan tersebut, ciptaan tersebut secara otomatis terlindungi. Dan siapa yang disebut sebagai penciptanya itu di dalam undang-undang juga diatur bahwa misalnya di karya tersebut siapa disebutkan sebagai pencipta itu diakui sebagai pencipta sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Misalnya nih ada sebuah konten yang dipublish di media sosial gitu kan oleh si A. Tapi keesokan harinya si B mengaku nih bahwa itu konten saya. Nah, kita harus si B ini bisa nggak membuktikan kalau memang dia pemilik konten tersebut gitu. Oke. Jadi jelas ya Semeton ngecas ya. First to file itu merupakan rezim dari merek. Memang merek dan hak cipta itu jadi satuan dengan kekayaan intelektual Kak ya. Tapi memang beda rezim gitu Kak ya. Beda rezim. Beda tipe perlindungannya berbeda. Oke, sudah sangat jelas. Jadi nah, itu tujuan kita mengadakan podcast ini Semeton. Jadi kita lebih tercerahkan terkait literasi, terkait apapun itu pelayanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum yang kali ini khusus kita bahas terkait hak cipta. Nah, terkait konten kreator yang sekarang banyak nih Kak ya, yang sedang influencer, konten kreator, di mana mereka tidak hanya menyampaikan edukasi, tetapi mereka menggunakan media sosial itu untuk sebagai bahan promosi produk bisnis mereka. Nah, banyak kita temukan di konten kreator saat ini atau influencer yang saat ini sedang booming,
mereka itu merepost ataupun meremake karya dari orang lain tanpa izin. Nah, itu boleh nggak sebenarnya, Kak? Kalau misalnya kita merepost karya dari orang lain itu, nah misalnya nih saya sebut media sosial Instagram, gitu salah satunya. Kalau di Instagram itu kan memang sudah ada tools dari platform tersebut untuk repost gitu. Jadi kalau misalnya repost itu hanya untuk menyebarkan secara luas dan itu sudah disediakan oleh Instagram, saya rasa itu nggak apa-apa gitu kan. Tetapi ketika misalnya konten dari Instagram tersebut kita download, nah, kita download terus kita publish ulang tanpa mencantumkan pemilik dari konten tersebut dan tujuannya untuk komersil misalnya kan sekarang banyak itu orang jualan gitu kan, Iya, main betul. ngambil foto dari sosmed orang Iya, lain, benar-benar. nah diakui sebagai barang dia gitu Iya, kan. benar. Kemarin terakhir saya ketemu terkait ada tuh Chef Devina Iya. yang bikin produk ininya apa namanya masakannya itu kayak siomay gitu. Nah, di fotonya itu dipakai dagangan dari adiknya Syahrini tuh. Nah. Itu tuh booming banget tuh teman-teman di Instagram kemarin. Jadi akhirnya apa namanya si Devina ini membetulkan karena memang foto itu memang milik Devina itu sendiri dan di si adik Syahrini ini memang mengakui kalau emang itu kesalahannya dia. Nah, itu menurut Kakak itu termasuk pelanggaran apa? Nah, kalau misalnya itu kita ngambil konten orang lain secara tanpa izin, terus kita tidak mencantumkan namanya, tidak mencantumkan siapa kepemilikan dari konten tersebut, terus konten tersebut digunakan untuk kepentingan komersil, misalnya jualan lagi gitu kan. Benar-benar. Nah, itu bisa jadi terdapat pelanggaran hak cipta gitu. Tapi nanti untuk menentukan itu pelanggaran atau tidak, tentu harus ditelaah lagi ya terkait dilakukan analisis Kak dilakukan analisis lebih dalam. Tapi dugaan itu sudah ada ketika itu digunakan secara tanpa izin, apalagi untuk kepentingan komersial. Oke, baik. Nah, semakin jelas ya Semetonnya, apalagi di sini banyak sekali anak-anak muda yang sudah menjadi konten kreator, influencer. Di situ kalian harus tetap hati-hati ya Semeton, karena untuk memakai karya orang lain tuh sebenarnya boleh Kak ya? Boleh, tapi harus ada etikanya dengan tetap mencantumkan hak moralnya dan ketika itu komersial harus meminta izin terlebih dahulu begitu. Betul. Dan tentunya harus ada izin pokoknya ya, biar tidak terjadi masalah di kemudian harinya. Karena kan maksud kita tuh baik ya, mengedukasi, memasarkan produk, untuk mengedepankan produk bisnis kita sendiri itu, jangan sampai terkena masalah. Nah, untuk selanjutnya nih, bisa nggak di-spill penyelesaian sengketa, salah satu contoh sengketa hak cipta. Kita kan pengen tahu nih, gimana sih penyelesaian hak cipta dari orang unit eselon 1 gitu. Salah satu kasusnya deh Kak. Kalau salah satu kasusnya itu apa ya? Ingat-ingat dulu nih. Yang santai aja, jangan sampai yang rumit-rumit. Kalau yang saya tahu di pengadilan niaga itu, pernah nggak dengar lagu Lagi Cantik? Oh iya benar. Itu kalau nggak salah diakui sama siapa ya itu ya, salah satu. Salah Gen satu. Halilintar ya. Oh iya benar, Gen Halilintar. Nah, itu dulu pernah di cover secara tanpa izin. Nah, oleh PT Naga Suara kalau tidak salah, itu diajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga Jakarta. Nah, itu putusannya ganti kerugian sih. Cuman nominalnya saya lupa ya berapa. Kalau nggak salah sih saya ingat itu beritanya ada kurang lebih 300. Ya, sekitar segitulah. Coba bisa kalian searching lebih jelasnya ya, karena di sini kan kita memberikan contoh permasalahan dan bagaimana sih cara penyelesaiannya itu. Nah, itu kedepannya gimana itu Kak? Kalau misalnya dari segi penyelesaian sengketa dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut sebenarnya mengedepankan adanya mediasi. Nah, itu juga ada di ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Kalau bukan pembajakan, itu diwajibkan mediasi terlebih dahulu. Karena kan kita tahu sendiri mediasi itu cepat, biaya ringan, seperti itu. Kalau misalnya kita mediasinya tersebut tidak tercapai, baru kita menempuh jalur perdata maupun pidana. Nah, kalau perdata biasanya gugatan pembatalan hak cipta ke Pengadilan Niaga atau gugatan ganti rugi. Pengadilan Niaga di Indonesia ini ada 5, ada di Medan, Jakarta, Surabaya, sama di Semarang, sama Makassar. Iya, ada 5. Nah, kalau misalnya teman-teman di Semeton ngecas di sini ya, ada sengketa hak cipta mau gugatan pembatalan surat pencatatan. Jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Ada sengketa nih. Kita kan jangan sampai gitu. Itu harus ngajuinnya ke Pengadilan Niaga karena Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memutus sengketa hak cipta. Nah, untuk pidananya
bisa ke PPNS atau ke kepolisian. Nah, kita kebetulan juga di Kanwil Bali, Iya, benar. selain di unit pusat di Kanwil Bali, kita ada juga PPNS ya. PPNS, jadi kita bisa menerima pengaduan, tapi kita tetap juga mengedepankan adanya mediasi terlebih Iya, dahulu. benar. Karena kebetulan nih, penyelesaian pengaduan itu merupakan salah satu capaian kinerja yang harus kita Iya. kerjakan, Kak. Harus kita selesaikan. Tapi syukurnya sampai dari awal tahun 2025 sampai dengan bulan apa ini ya? Bulan Oktober ya, kita belum ada sih menerima aduan terkait sengketa terkait kekayaan intelektual itu, Kak. Tapi kita tetap mendorong meliterasi, mengedukasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang kerap ditemukan oleh masyarakat Iya. maupun pelaku usaha lainnya gitu. Kadang kan mereka nggak tahu ya, awam terkait hukum, awam terkait apa itu hak cipta, Iya. kekayaan intelektual. Jadinya mereka nggak tahu, padahal yang mereka alami itu sebenarnya sudah termasuk dengan sengketa kekayaan intelektual, Iya. gitu, khususnya hak cipta gitu. Banyak juga tuh contohnya kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kadang kita lakukan tapi kita tidak sadar. Nah, itu. Misalnya nih, kita punya film terus kita upload di Nah, website itu secara tuh, ilegal. itu. Nah, siapa sering di sini nonton Bioskop, secara ilegal? bioskop. Atau nonton bioskop tapi di videoin diam-diam. Nah, Iya. itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu sebenarnya sudah ada larangan yang kuat ya dari pihak bioskop. Iya. Tapi masih banyak sih ada Iya, masih oknum-oknum banyak. yang memanfaatkan hal itu untuk di-upload lagi untuk mendapatkan feedback dari nah itu. Dari platform digital. Nah, misalnya kita nonton bioskop terus kita rekam, terus potongan-potongan videonya itu kita jadikan satu misalnya, Iya, bener terus upload lagi ke media sosial. Nah, iya, itu termasuk spoiler juga sih. Iya, Nggak bagus spoiler. juga itu. Karena itu menurunkan rating atau citra dari film itu tersebut. Karena kita kan juga harus mendukung apapun yang diciptakan oleh penerus generasi bangsa, termasuk dengan perfilman, Kak, ya. Iya, selain itu juga buku nih, buku banyak juga nih, misalnya kayak e-book, e-book yang dialih wujudkan secara tanpa izin menjadi audiobook misalnya. Iya, Nah, atau buku-buku tersebut diupload di website digital, di website ilegal secara tanpa izin. Nah, kita nyebar-nyebarin tuh, biasanya kan banyak tuh. Itu yang Siapa lagi yang buat mau skripsi, tesis, ataupun tulisan karya tulis lain tuh banyak tuh yang Iya. kita aduh malas nih ke perpus, aduh malas nih beli buku, mending jiplak aja, yang penting footnote-nya terpenuhi gitu Iya. kan. Nah, itu sudah nggak bagus ya. Semeton ngecas itu harus di garis bawah, itu di nggak bagus. Lebih baik kalau kalian memang ingin mendapatkan literasi atau ingin perpustakaan yang gratis, ini kita di Kanwil Bali Wah. kebetulan menyediakan banyak sekali Sepertinya lengkap ya koleksi bukunya di sini. Iya, lumayan lengkap karena kita juga menyediakan fasilitas umum untuk publik gitu, Kak. Oh, berarti publik boleh kesini baca? Oh, boleh. Oke. Kita tidak melarang, apalagi melakukan konsultasi terkait kekayaan intelektual gitu, Kak. Kita membuka open untuk masyarakat. Menarik. Nah, balik lagi nih. Setelah kita menyimak banyak terkait apa itu hak cipta, bagaimana cara pendaftarannya, sampai dengan penyelesaian jika suatu saat Semeton Ngecas mengalami sengketa atau saudaranya yang mengalami sengketa. Tapi kita juga perlu tahu nih, untuk menghindari permasalahan tentang hak cipta itu bagaimana sih cara melindungi karya yang kita miliki, Kak? Langkah-langkah sederhana deh, Kak, coba diberikan. Sebagai misalnya kita sebagai pencipta, kita juga harus punya dokumentasi dari proses pembuatan ciptaan tersebut. Oke. Nah, walaupun misalnya kita sudah mencatatkan ciptaan kita di DJKI, tapi kita juga sebagai pencipta tetap harus mempunyai pendokumentasian yang baik terkait proses pembuatan dari ciptaan tersebut. Iya, Karena kalau surat pencatatan ciptaan itu kan hanya bukti awal kepemilikan, sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya. Iya, betul. Tapi ketika ada pihak lain yang mengklaim, kita punya nih bukti, ini proses saya membuat ciptaan tersebut, seperti itu. Terus kalau misalnya ciptaan kita di-upload di media sosial, seperti itu, sebaiknya berikan watermark atau tanda dari ciri khas dari ciptaan kita tersebut, sehingga tidak gampang dijiplak oleh orang. Walaupun itu tidak menjamin 100%, tapi bisa mencegah orang lain untuk mengambil karya secara tanpa izin. Oke, baik. Terus Kira-kira ada langkah-langkah lain nggak, Kak? Nah, kalau misalnya untuk mencegahnya terjadinya suatu pelanggaran, kalau misalnya kita ingin menggunakan karya orang lain, tentunya harus ada izin seperti itu. Nah, sebenarnya kita nggak usah takut juga kayak misalnya menggunakan karya orang lain atau apa. Yang penting ada etikanya seperti itu. Benar. Nah, yang paling penting itu
catatkan ciptaan kalian di DJKI sebagai bentuk secure gitulah ya untuk bukti Melalui kepemilikan. laman di mana, Kak? Melalui laman? ehcipta.dgip.go.id. Nah, bisa Semeton ngecas kunjungi ya, itu lamannya itu sangat lengkap, mulai dari tata cara pendaftarannya, Iya. syarat-syaratnya, dan bagaimana di saat kita melakukan pendaftaran, jika ada sesuatu yang kesulitan, bisa juga konsultasi ke kantor wilayah di masing-masing daerah kalian Iya. sendiri. Bahkan pencatatan ciptaan itu cepat banget loh, cuma Iya. 10 menit Iya, benar. ketika persyaratannya sudah lengkap, wah langsung Nah, dapat surat langsung pencatatan stres, itu. langsung tinggal cetak, Iya, langsung. online lagi Iya, kan. hak cipta kalian sudah terlindungi secara hukum Iya. gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi karya cipta kalian dijiplak ataupun diakui oleh orang lain ya Kak ya. Karena karya kalian itu sudah dilindungi secara sah di mata Iya. hukum Kak ya. Oke, wah, obrolan episode kali ini itu podcast ngecas kita kali ini sangat sangat amat menarik. Tentunya di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya, Semeton ya. Kita cek Coba dulu kita ya. lihat. Coba kita lihat nih, banyak banget nih antusias. Saya sampai terlewat bentar. Nah, di sini kita mulai aja Kak ya dari akun namanya ib_Randy. Wah, ini cowok sepertinya Kak ya. Iya. Kita Kayaknya pernah dengar namanya. pernah dengar ya Kak? Apa mungkin teman-teman kita di sini Kak? Oh, Nggak apa-apa iya, sih, iya. karena kan nggak semuanya mengerti Kak ya. Karena kita di sini di instansi ini memiliki beberapa bagian yang terpisah-pisah, divisinya juga terpisah-pisah. Jadi literasinya itu mungkin berbeda seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Tanya Kak, kalau sebuah karya berisi sindiran sampai dianggap menghina tokoh negara, apakah karya itu tetap dilindungi hak cipta atau justru bisa jadi pelanggaran? Nah, menarik nih Kak. Nah, kalau misalnya itu menghina tokoh negara itu kan ada aturan tersendiri ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya ini untuk menentukan suatu pelanggaran atau bukan itu harus dianalisa lagi lebih dalam. Seperti apa? Karena kan kalau hak cipta itu delik aduan. Iya, Nah, benar. kalau Benar misalnya sekali. ada orang yang misalnya pencipta nih merasa Iya. dirugikan, Heeh. dia melakukan pengaduan. Nah, itu bisa kita analisa lebih dalam nih. Benar nggak ini merupakan pelanggaran hak cipta gitu. Tapi kalau misalnya karya tulisnya itu, berarti kan ini maksudnya dia karya yang berisi sindiran itu apakah itu bentuknya karya tulis atau cuma bentuknya komen-komen di sosmed gitu Kak ya. Kalau misalnya itu komen-komen di sosmed itu nggak masuk ranah hak cipta ya. Tapi kalau misalnya bentuk dari karya itu misalnya karya tulis atau podcast, video gitu, nah itu masuk perlindungan hak cipta. Tapi terkait isinya nanti kita analisis lagi karena semua itu butuh proses teman-teman. Iya. Nggak langsung kita bisa ngejudge ini pelanggaran nih, Iya. harus dilaporkan gitu. Karena banyak unsur yang harus kita teliti lagi ya. Karena lagi. itu pasti banyak banget unsur yang terlibat di dalamnya Kak Iya, ya. ada unsur kesengajaan, Iya, unsur benar. komersil seperti itu. Benar. Tapi kalau lihat juga bentuk ciptaannya itu seperti apa. Karena bentuk ciptaan kan ada banyak, ada ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Iya, nah, itu dibagi lagi. Iya. Ada banyak banget nih. Wah, harus jenis-jenis sampai ciptaan itu. bisa sampai larut malam nih kita Iya. bahasnya kalau kita bahas di sini ya. Nanti kita ditinggal nih sama orang-orang kantor. Nanti mungkin untuk ib_Randy kalau memang pegawai di sini, kita nanti berdiskusi lebih cantik di tempat yang lebih adem gitu ya. Nanti ditunggu Kak ib_Randy. Nanti biar lebih jelas apa bentuk dari karya tersebut. Bener. Takutnya emang itu pengalaman kakaknya sendiri kan. Nanti kita bisa diskusi Kak. Aman Kak. Selanjutnya dari akun swastiastumaz_. Ini luar biasa sekali. Kenapa semuanya ada underscore-nya ya? Ini pertanyaannya sebenarnya apakah cuman lagu Indonesia aja yang kena royalti? Kalau misalnya kita tanpa izin gunain lagu barat, apakah nggak kena royalti? Kan pencipta dan label musiknya di luar negeri. Mohon pencerahannya dong Kak. Gimana nih Kak? Oke, menarik kan banget ini royalti ya. Lagi hype bahas royalti nih. Iya. Agak riskan ya pembahasannya agak ya. riskan pembahasannya ini, tapi kita coba kita kulik-kulik sampaikan. sedikit. Sebenarnya sih kalau hak cipta itu pelindungannya tidak teritorial, tapi dia universal. Nah, karena kita sebagai negara Indonesia sudah tergabung di dalam konvensi Bern. Jadi kita juga menghargai karya cipta milik orang lain walaupun itu di luar teritorial kita kayaknya. Itu berasal dari luar negeri. Jadi tetap aja sebenarnya dikenakan royalti gitu. Walaupun lagu dalam negeri, lagu luar negeri yang diputar di Indonesia dan di tempat komersial khususnya ya.
itu dikenakan royalti Tapi seperti itu nanti kayaknya ada lembaga lain lagi Iya, yang ada mengurusnya. lembaga lain lagi yang Apa mengurusnya, namanya itu, Kak? namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, itu. itu bukan bagian dari Kementerian kita ya, tapi kementerian itu kita. memang lembaga yang sudah disahkan oleh negara Iya. juga ya, yang memiliki kewajiban. Ada amanat dari Undang-Undang Hak Cipta untuk lembaga tersebut, Ya, seperti itu. oke. Saling berkaitan sebenarnya, Iya, tapi saling berkaitan. kita juga saling berkoordinasi untuk Iya. menjalankan tugasnya itu. Oke, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya dari Swastiastu Mas underscore. Nah, selanjutnya, nah ini ada underscore-nya lagi nih, lebih banyak lagi underscore-nya ini. Kenapa anak-anak Gen Z sekarang suka banget pakai nama underscore? Kayaknya udah terlalu banyak gitu namanya, pasaran kali ya. Ini lagi temennya underscore Putu underscore Bayu. Jadi yang punya teman ini Putu atau Bayu. Mohon dikonfirmasi ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya Namanya kita, cukup unik nih. Iya, unik nih. Kita baca pertanyaan, Kak mau tanya terkait semisal kita adalah YouTuber makanan dan karena kita masuk ke warung yang menggunakan musik secara tidak langsung, kan dalam konten kita ada musiknya tuh. Apakah kita sebagai YouTuber terkena? Nah, ini hampir menyinggung pertanyaan yang tadi, Iya. Kak ya. Terkait Royalti royalti lagi. lagi. Ya, Sepertinya kita- nanti mungkin harus ada sesi Iya, khusus bahas podcast royalti sesi ya. khusus terkait royalti. Nanti kayaknya itu lebih ini lagi ininya apa Iya. materi dan pertanyaannya itu lebih wah bombardir Lebih rame nanti. bisa. Iya, lebih rame nanti kita join nanti pas podcast kewajiban. itu. Silakan Kak, mungkin bisa disampaikan. Nah, kalau misalnya kita YouTuber, di YouTube itu pasti kan ada syarat dan Monetize-nya ya? ketentuannya. Nah, biasanya sepengetahuan saya juga, YouTube juga kalau misalnya ada apa namanya Konten-konten lagu-lagu yang- di balik layar yang iya. dianggap sebagai pelanggaran Iya, gitu, benar. dia take down sendiri. Take down sendiri. Gitu. Dan itu pun mungkin kalau YouTube-nya sudah besar, akun YouTube-nya sudah Iya. besar dan sudah menimbulkan monetize, nah tentunya itu sudah menimbulkan nilai ekonomi Kak Iya, ya. Jadi tentunya itu bisa kena juga. Iya, tentunya kita sebagai Iya. YouTuber juga harus apa namanya? Meminta izin Iya, gitu ya. bener. Nah, ketika Pokoknya, misalnya udah ada AdSense di akun YouTube tersebut, tiba-tiba penciptanya datang, kamu pakai lagu saya. Nah, itu kita harus bayar dong mengakui royalti secara gitu. besar hati, harus bertanggung jawab karena Iya. kembali lagi budaya Indonesia itu adalah etikanya minta izin dulu. Sama kayak kita berkunjung ke rumah orang, ketok pintu dulu, Iya. minta izin apakah boleh masuk atau enggak. Sama dengan kita menggunakan karya orang lain, kita harus menghargai hal itu teman-teman. Iya, di Oke. YouTube juga sepengetahuan saya itu ada beberapa lagu yang memang sudah disediakan, jadi Iya, itu iya, bisa benar, dipakai. Nah, itu mungkin dari platformnya sendiri langsung ke publishernya Iya, untuk benar. terkait pembayaran royalti. Nah, kalau misalnya untuk back sound gitu ya, Iya. namanya musik latar belakang gitu, kalau misalnya menurut YouTube itu pelanggaran, itu biasanya dia take down. Oke, karena tahu saya nih Kak, setahu sepengetahuan saya juga, nggak semua juga lagu-lagu itu dianggap menimbulkan royalti karena terkait kayak lagu Jamrut tuh. Selamat ulang tahun kan, aduh setiap hari tuh kayaknya diputar. Wah kayak Raya itu penciptanya kan, iya bener kan? Nah itu termasuk juga yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari lebih jauh juga Kak ya. Sebenarnya pembayaran royalti itu kan terkait kita menghargai gimana sih jerih payah pencipta Iya, dulu benar. menciptakan Iya, lagu benar, gitu benar, kan. Karena kan itu butuh effort, usaha, waktu, Idenya keterampilan juga gitu kan. terkuras Iya. gitu. Nah, selain itu apalagi nih? Ini royalti lagi nih. Ini mau dijawab apa kita skip aja nih? Kita berusaha jawab aja teman-teman Iya. ya, nggak boleh itu skip. Rame ya? Iya rame nih tiba-tiba. Ini lagi dari untuk Bayu kita lewati dulu karena kita ada biar ada Itu jadi satu penanya. kayaknya itu. Enggak sih, beda Oh, enggak, sih. beda ya? Biar ada penanya lain juga berkesempatan ya. Ini dari Amel underscore lagi nih teman-teman. Amel underscore Dwinda. Kakak-kakak cantik mau tanya, kalau desain yang ada di baju itu termasuk hak cipta atau tidak ya? Nah, kalau desain Menarik. di dalam baju, nah sebelum desain tersebut diaplikasikan ke baju, itu kan masih bentuknya Iya gambar. benar. Itu termasuk hak cipta. Tapi ketika misalnya desain tersebut sudah diaplikasikan ke baju dan itu diproduksi secara massal, itu masuk desain industri. Nah, yang saya pertanyakan nih, saya juga pernah dengar nih Kak, desain industri itu bisa didaftarkan ketika desain itu belum dipublikasikan. Apakah itu benar apa gimana Kak? Ya, kalau desain industri tersebut harus baru.
Harus Jadi baru ya? harus Berarti nggak boleh orang tahu nih, misalnya iya, di-keep dulu nih. misalnya kita mau jual sesuatu gitu ya, kan ada packaging misalnya. Hmm. Nah, packagingnya tersebut diusahakan belum terpublikasi, belum terjual, Oke, nah catatan lagi nih. kecuali misalnya udah dipublikasikan di pameran dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan, nggak apa-apa Oh, gitu nggak kan. apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah dijual bebas dan baru didaftarkan ke DJKI, biasanya ada kemungkinan untuk ditolak. Tolak gitu. Iya, karena Oke. sudah dianggap sebagai milik umum. Oh gitu, catatan lagi nih buat kita ya, khususnya Iya. untuk kakak, ini nggak tahu nih kakak atau adik Amel_Dwinda, tapi terima kasih loh kak atau adik untuk pertanyaannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan temennya _Putu_Bayu 20. Kewajiban membayar royalti? Kewajiban membayar royalti karena ini ternyata Jadi sambungan satu, ya. iya. Ya. Ini terlalu saking panjangnya pertanyaan. Jadi ini pertanyaan Sampai nggak muat. Iya, sampai nggak muat nih. Ini buktinya ada antusiasmenya Iya, besar sekali. luar Kak. biasa Berarti ya. kita berhasil untuk menarik perhatian Wah. para netizen Semeton Ngecas untuk bertanya di kanal YouTube ataupun Kementerian Hukum Bali. Iya benar, Kementerian Hukum Bali ya. Terus apa lagi Ada nih? ini nih yang Ini Ibe Randy. IB_Randy. Ini kayaknya salah satu fans kita nih kak. Tanya terus dia kak. Kak, kalau beli karya digital dari internet tanpa tahu siapa penciptanya dan ternyata bukan dari pemilik asli, apakah kita kena pelanggaran hak cipta sebagai pembeli? Kalau sebagai pembeli tentunya tidak ya. Tapi sebagai pembeli kita juga harus cerdas nih melihat apakah karya yang kita beli itu misalnya nih, saya nggak tahu ya karya apa yang dibeli Iya, gitu kan. Ini Kalau misalnya misalnya kasih contoh ya karyanya apa gitu. karya apa yang dibeli, karena ciptaan itu kan banyak banget ya. Apakah salah jawaban gitu ya? Apakah itu software, Iya, apakah bener. itu kerajinan seperti itu kan. Nah, kalau misalnya contoh saja nih buku. Kalau misalnya kita beli buku yang kita asli Iya, ya, bener. harganya jauh banget. Nah, Iya, kita harusnya tahu ya. searching ya. Iya. Itu Karena kayaknya kan maksudnya. misalnya lebih murah kita beli ini aja ya gitu Iya, ya. bener. Mungkin Tapi itu maksudnya. tapi kalau kita sebagai pembeli tanpa kita tahu itu bukan karya yang asli, tentunya kita tidak dianggap melanggar hak cipta ya, tapi yang dianggap melanggar itu orang yang memperjualbelikan Iya, tersebut bener. gitu. Karena ini kan Mas Randy ya. Mas Randy ini menanyakan Iya. apakah kita yang mana hilang tadi Kak? Apakah kita kena pelanggaran hak cipta sebagai pembeli? Iya. Mas Randy aja nggak tahu itu apa gimana Mas Randy memberikan status kalau Mas Randy itu pembeli gitu. Kemana Mas Randy membayar ini gitu loh Mas Randy. Oke, selanjutnya nih panjang lagi nih pertanyaannya nih dari temennya _Putu_Bayu 20. Kak mau tanya kembali, sampai kapan bertanya kembali dek? Kak mau tanya kembali, bagaimana semisal saya seorang karyawan di mana ikut mengembangkan suatu ciptaan teknologi, tetapi setelah itu saya dipecat, tetapi saya banyak sekali tetapi ya. Tetapi saya ikut ambil membangun atau mengembangkan teknologi itu. Apakah boleh saya langsung menggunakan tanpa izin? Ini bisa diresapi Kak, Iya. pertanyaannya bisa ya? Iya, bisa. Oke, bisa. Oke, di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu juga diatur misalnya nih, kita bekerja di suatu instansi pemerintah. Iya, betul. Kayak seperti kita nih, kerja Iya. di Kementerian Hukum gitu kan. Ketika kita menerima arahan untuk menciptakan suatu platform, siapa penciptanya? Siapa pemegang hak ciptanya? Nah, itu adalah instansi tempat kita bekerja, Iya. gitu. Nah, jadi kalau Kak Bayu di sini, siapa nih? Benar nggak? Kak Bayu di sini. Benar Bayu. Tergantung kalau misalnya pada saat pembuatan dari suatu karya tersebut ada kesepakatan gitu kan, misalnya antara dia dengan perusahaannya seperti apa. Kalau misalnya dia boleh menggunakan setelah dia keluar dari sana, ya boleh-boleh aja. Tapi ketika misalnya tidak ada perjanjian, berarti otomatis pemegang hak ciptanya itu adalah perusahaannya. Nah, gitu. dia tidak bisa tidak bisa secara otomatis menggunakannya gitu. Walaupun misalnya dia yang mengerjakan, tapi di dalam dia mengerjakan tersebut kan ada arahan dari atasannya mungkin kan, ada yang mengawasi, merancang seperti itu. Nah, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Cipta. Jadi tidak secara otomatis dia sebagai pencipta atau pemegang hak ciptanya gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan karena dulu saya juga ada kasus pernah nanganin kasus terkait aplikasi gitu. Jadi dia bekerja di perusahaan itu lalu keluar terus dia pakai di perusahaan lain seperti itu. Ujung-ujungnya ada sengketa dan dia digugat. Karena kan pertamanya memang
untuk perusahaan yang sebelumnya Iya. ya itu digunakan. Nah, jadi harus dilihat lagi apakah ketika perancangan suatu karya cipta tersebut ada perjanjian siapa pencipta atau pemegang hak ciptanya atau tidak gitu. Oke. Kalau misalnya tidak ada, berarti otomatis instansi tempat dia bekerja tersebut sebagai pemegang hak ciptanya. Oke. Dan ketika dia mau menggunakan, tentu harus izin lagi. Oke, izin pokoknya harus izin. Sama seperti pernah nih saya temui kayak bukan kasus sih, seperti belum terpecahkan solusinya seperti apa. Ini ada sayembara dari instansi pariwisata mengadakan sayembara untuk membuat suatu logo. Nah, logonya itu nanti akan dipakai oleh dinas pariwisata itu. Nah, itu nanti untuk pencatatan hak ciptanya itu apakah boleh si dinasnya atau perseorangannya? Nah, di dalam sayembara itu tersebut harus ada nggak perjanjiannya? Nah, itu mungkin ya ada kesepakatannya atau tidak? klausul yang khusus bahwa nanti yang make ini instansinya, tapi untuk pencatatannya boleh. Misalnya ketika dia mengadakan sayembara, hasil dari sayembara ini adalah milik instansi gitu misalnya. Apakah ada statement seperti itu? Kita juga harus lihat karena kan ini hubungan perdata ya. Iya, jadi harus diperhatikan, tidak bisa secara otomatis Iya. dikatakan boleh atau tidaknya gitu. Oke, begitu Semeton Ngecas. Kita lanjut ya Kak ya. Tapi ini kayaknya untuk pertanyaan kayaknya sudah habis. Jadi kita di sini membacakan komentar dari netizen Semeton Ngecas nih. Akun dari Caraka Dede, ini profilnya semangka ya. Ini nggak tahu nih cewek apa cowok nih. Terima kasih penjelasannya Kakak. Oh, sama-sama. Sama-sama, semoga bisa menginspirasi Iya, bener. dan semakin membuat Semeton Ngecas ini semangat untuk berkreasi. Iya, bener. Tanpa harus takut terkait konsekuensinya. Karena Jangan kan mungkin takut. akan lebih paham terkait sisi Iya, bener. hukumnya. Karena ini terkait kekayaan intelektual khususnya hak cipta ini sangat menarik kalau kita pelajari semakin dalam Kak ya. Apalagi kita sudah mempunyai suatu brand yang ingin kita kembangkan, pasti di sana kita membutuhkan literasi yang lebih dalam terkait hak cipta gitu Kak ya. Terus ini dari Amel_Dwindan, ini dari penanya kita yang tadi ya, ini memberikan komentar, wah ternyata seperti itu, saya jadi tercerahkan, terima kasih banyak insight-nya kakak-kakak cantik, sehat selalu. Sama-sama Amel. Sehat selalu Amel, terima kasih atas komennya dan pertanyaannya. Terus ini dari temennya, ini temennya _Putu Bayu 20 ini tanpa profile nih. Private sekali orangnya ini kayaknya. Keren Kak, makasih penjelasannya. Saya temennya Putu Bayu Kak, bukan Putu Bayu. Terima kasih penjelasannya sangat jelas Kak. Oh, sudah terjawabkan teman-teman. Itu adalah teman dari Putu Bayu. Kita tidak tahu ya Putu Bayu itu siapa juga, kita tidak tahu. Oke, setelah ngobrol panjang lebar dengan narasumber kita dan menjawab beberapa pertanyaan netizen-netizen Ngecas pada siang hari ini. Jadi apakah mungkin nih Kak, balik lagi Kak, apakah mungkin bikin karya yang 100% aman dari sengketa? Jawabannya tentu pasti aman 100% jika para kreator ataupun pemilik karya lainnya dapat secara langsung mendaftarkan atau mencatatkan hak ciptanya ya Kak ya. Sehingga karya-karya yang dimiliki mendapatkan perlindungan di mata hukum. Tapi kembali lagi nih, aman atau enggaknya itu kembali lagi ke penciptanya. Apakah mereka mau melindungi atau ya udah di logo dipakai gitu. Ketika misalnya penciptanya merasa dirugikan, apakah ada tindakan yang harus dilakukan atau tidak gitu kan, kembali lagi ke penciptanya, karena balik lagi hak cipta itu delik aduan. Jadi kita sebagai di sini tidak bisa memproses kalau misalnya tanpa ada aduan. Iya, benar. Balik lagi Kak ya, karena banyak juga nih pelaku-pelaku seniman yang mereka itu hanya hobi, yang menciptakan lagu ya, yang nggak mereka catatkan gitu, ya udah dipakai, tapi mereka enjoy gitu sebagai orang seniman. Tapi biasanya kalau misalnya sudah komersil gitu ya, sudah rame, terus dipakai, terus dia baru merasa rugi. Aduh gimana ini? Itu yang harus kita memberikan edukasi kepada konten diminimalisir hal-hal seperti itu. Kalau misalnya kita sudah punya surat pencatatan, kita punya pendokumentasian karya yang baik, nah tentu kita punya dasar untuk mengajukan kalau misalnya ada mengalami kerugian seperti itu ya Kak. Tapi kembali lagi yang kita sarankan untuk ciptaannya itu didaftarkan dan dicatatkan gitu Kak ya. Dengan jika mau silahkan langsung mengunjungi situs kami, kembali lagi di www.dgip.go.id. Nah, sebelum podcast kali ini saya tutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Trisna untuk para kreator agar lebih tetap bersemangat untuk berkarya gitu Kak, mungkin Kak.
Baik, kepada semua Semeton Ngecas, terima kasih nih sudah mengikuti podcast kita pada siang hari iya, ini. Benar. Nah, tanpa kalian apalah kita gitu iya. ya. Nah, jadilah kreator yang cerdas, kreatif, orisinil, dan bertanggung jawab. Jangan tunggu sampai karya kalian dijiplak. Dan lindungi karya kalian sejak awal. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Waduh, luar biasa statement dari narasumber kita kali ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Trisna sebagai narasumber kali ini yang sudah meluangkan waktunya. Kurang lebih berapa menit ya kita tadi berbincang? Kurang lebih 15 menit sampai 30 menit, Kak, Iya. ya nggak terasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para netizen Semeton Ngecas yang sudah antusiasme dalam memberikan pertanyaan maupun masukan dan komentarnya. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kru-kru yang bertugas di balik layar ini, tentunya orang-orang humas ya. Terima kasih banyak yang sudah mengadakan dan memfasilitasi proses pengadaan podcast Ngecas yang bertugas di sini. Dikarenakan podcast dibuka dengan sebuah pantun, ada baiknya kita akhiri dengan sebuah pantun juga. Dan tentunya dibantu dijawab asik ya teman-teman ya. Kalau ada sumur di ladang, asik. Boleh saya menumpang mandi, asik. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong kita podcast lagi. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari kita jaga semangat dan terus berkreasi. Kami pamit undur diri. Bye-bye.